Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan atau meneruskan suluknya menuju Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang berbahagia, materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang bagaimana merubah pola hidup, ya, merubah pola hidup dari negatif menjadi positif. Inilah tema yang akan kita kaji kali ini. Jadi yang namanya pola hidup, terkadang manusia itu banyak yang berbeda-beda ya. Antara si A dan si B itu dia cenderung berbeda. Karakter dan sifat juga berbeda-beda. Tak ubahnya satu pohon itu akan menghasilkan beribu-ribu daun, dan beribu-ribu daun itu tidak ada yang sama, tidak ada yang mirip, dan itu juga berbeda ya. Hal itu menunjukkan perbedaan yang satu ya, walaupun banyak perbedaan di situ, pada hakikatnya di situ adalah satu ataupun tunggal ya. Nah, pola hidup ataupun karakter dari masing-masing manusia berbeda, entah itu sifatnya, entah itu karakternya. Ada yang pemarah, ada yang lembut, ada yang bijaksana, ada juga yang temperamen ya. Jadi bagaimana untuk bisa menuju kepada pola hidup yang dinamis ya, artinya pola hidup yang diterima oleh masyarakat. Ketika badan ini melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, melakukan sebuah perbuatan yang negatif, ini akan dinilai sama seorang itu bahwa kita adalah seorang yang pendosa, seorang yang banyak berbuat yang tidak selazimnya manusia ya. Artinya melanggar nilai-nilai akidah, nilai-nilai akhlak, dan di situ akan menimbulkan sebuah persepsi-persepsi yang sangat negatif oleh masyarakat. Nah, bagaimana agar bisa merubah pola hidup itu gitu. Jadi pola hidup ini ada beberapa pandangan ya. Ada dua pandangan syariat dan pandangan hakikat. Yang mana syariat ini adalah pandangan dari sisi lahiriahnya ataupun badannya. Kalau hakikat dari sisi hati atau ruhani ya. Keduanya tentu akan berbeda cara penafsirannya dan tidak akan sama. Ketika kita memandang seseorang itu pola hidupnya semperawut, urakan, tentunya di situ kita akan tertutup ya. Hati kita akan tertutup karena kita tidak bisa memasuki hakikat, tidak bisa memandang dari sisi hakikatnya gitu. Jadi ketika kita sudah bisa memandang dari sisi hakikat, pasti sisi syariatnya atau sisi lahirnya pasti terlihat. Sebaliknya, apabila kita hanya memandang sisi lahirnya atau syariatnya saja, maka di situ sisi hakikatnya atau secara hati, secara ruh tidak akan bisa terlihat. Nah, bagaimana bisa merubah pola hidup? Nah, pola hidup ini tentunya saya tidak akan bahas secara lahiriahnya ya, secara syariatnya tentu tidak.
pola hidup yang akan saya bahas itu adalah secara rohaninya, sebenarnya, hakikatnya ya. Jadi merubah pola hidup di sini adalah hijrahnya atau migrasinya satu jiwa ya, dari kegelapan kepada alam terang benderang. Bagaimana caranya? Jadi satu sisi manusia itu ada sisi gelap, sisi terang. Untuk menuju sisi terang, tentunya sisi gelap ini harus ditinggalkan. Ketika kita menuju ke arah barat, arah timur akan semakin jauh ditinggalkan. Ketika kita meninggalkan alam gelap, tentu lama-kelamaan alam terang akan terlihat. Nah, di situ juga ada sebuah proses-proses yang harus kita benahi, yang harus kita jalani ya. Dan proses-proses itu tentunya kita harus melakukan serangkaian pembersihan ya, pembersihan jiwa dari sebuah kotoran-kotoran atau persepsi negatif dari sebuah lahiriah kepada persepsi yang positif bahwa sejatinya semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti ya kita akan menemukan ending bahwa inilah rahmatan lil alamin, bahwa semesta ini berawal dari yang tunggal dan yang ada sebenarnya yang tunggal pula. Tidak ada yang lain, tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya, hingga di situ pasti kedamaian hati akan tercapai. Nah, prosesnya tentunya pikiran negatif ini harus dihilangkan. Pikiran-pikiran ataupun persepsi-persepsi negatif ini harus kita bersihkan melalui apa? Melalui proses suluk, proses syuhud dalam berkholwat menuju Allah. Bahwa sejatinya manusia itu diliputi hawa nafsu, dan hawa nafsu itu pasti akan menimbulkan pikiran yang negatif. Terkadang juga walaupun pikiran ini menimbulkan hal yang positif, tapi tidak akan bisa menuju positif yang sebetulnya, karena di situ jiwanya itu gelap ya, jiwanya gelap, terbentengi ataupun terpagari oleh satu keakuannya. Jadi nggak bisa melihat sisi positif yang sebetulnya. Hanya saja sisi positif yang mereka rasakan hanya sisi positif yang semu saja, sisi positif yang fata morgana, yang kosong belaka. Maka dari itu sebetulnya yang namanya sisi positif itu ya ketika seorang itu masuk dalam ranah hakikat, sehingga mengetahui bahwa alam semesta ini berasal dari yang tunggal dan harus kembali kepada yang tunggal, sehingga tidak ada wujud lain kecuali wujud tunggal. Inilah sebenarnya hal yang paling positif, dan ketika seorang sudah pada berada zona yang demikian, artinya seorang itu telah merubah pola hidupnya ya. Artinya pola hidup kemakhlukan menjadi pola hidup zatnya itu sendiri. Keakuannya beralih kepada keakuan, dari keakuannya makhluk menjadi keakuan zat itu sendiri. Nah, ketika kita sudah dalam kehadatan Allah, maka kita tidak akan disibukkan ataupun pikiran ini tidak akan disibukkan memikirkan hal-hal yang negatif ya. Kita tidak akan membicarakan orang lain, tidak akan menjelek-jelekan orang lain, tidak akan mengkafir-ngafirkan orang lain. Karena sejatinya dirinya tahu bahwa ketika kita menjelekkan orang lain, bahwasanya itu adalah cermin, dan berarti kita telah menjelekkan diri kita sendiri. Nah, segitu ya saudaraku. Semoga bisa menjadi penghantar ilmu menuju kefahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.